pertama itu manual, selanjutnya terserah Anda bisa digeser di mana saja gitu. Jadi mungkin sebelum sesi tanya jawab, kami sebagai moderator lebih dulu lah jawab tanya gitu. Bisa kami gelar batur. Depan orang sama-sama ya, sama-sama berjuang, sama-sama ingin kehidupan kita lebih sejahtera gitu. Oh, kira kuwi ke bawah. Nah, untuk sesi tanya jawab ini mungkin kami kasih ini satu aja. Iya, mungkin satu langsung jawab, satu langsung jawab biar lebih clear. Untuk yang pertama silakan. Dari biasanya, ya dari ibu juga. Nah, perkenalan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari pengurus pusat juga pengurus pegawai dari sini, baik itu nama-nama yang hadir. Alhamdulillah sama-sama sudah mengakui. Mengenalkan nama saya Ibu Isko Maria. Kebetulan tugas saya di RA maksudnya juga sebagai guru dunia juga biasa merangkap merangkap banyak jabatan ya. Alhamdulillah sebetulnya saya banyak mendengar yang namanya CSA ini. Tetapi mendengar itu hanya mendengar, tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan aktivitasnya. Bagaimana saya harus bisa terjun ke CSA ini? Setelah saya mendengar dari Bapak Sanusi, alhamdulillah informasinya luar biasa, jazakallahu khair ya, beliau sudah menyampaikan hal itu sehingga kami merasa senang ada yang menjembatani. Karena yang saya dengar CSA itu hanya katanya dana yang dilakukan untuk bangunan infrastruktur atau pembangunan sekolah, hanya dinilai itu saja katanya gitu ya. Nah, setelah saya mendengar ini, alhamdulillah, yang mau dipertanyakan satu, ini berkesinambungannya ya, nanti sudah di pencairan atau apa, karena yang namanya pencairan pasti senang. Nah, ketika setelah pencairan adakah yang harus kami lakukan karena yang lain seperti misalkan adanya pertemuan lah, ada pelaporan lah atau apa ya, itu yang dipertanyakan. Kedua, ketika dilakukan cairan, apa kita harus membuka rekening atau bagaimana sistemnya, begitu. Karena tetap itu menjaga mungkin keamanahan ya, punten karena memang sekarang zamannya harus, kalau dari sebenarnya harus langsung bertanya dengan seseorangnya gitu ya. Nah, keamanannya apa? Memang langsung ke rekening atau memang langsung face to face gitu ya, dari ya. Yang mungkin punten ada banyak. Yang ketiga, untuk kepengurusan ini, karena mungkin di sini pemula, yang saya dengar di sini pemula ya Pak ya, untuk wilayah para kasaran berbeda kalau alam untuk Sukabumi gitu ya. Nah, untuk kepengurusannya nanti mau seperti apa? Kami sangat senang karena ini memang wadah yang luar biasa yang menjembatani guru-guru yang memang disebut sabar stagnan itu ya, jadi segitu. Nah, ini luar biasa, mudah-mudahan dengan adanya Bapak ini nasib kami, walaupun nasib itu kan ada di terbuka tahu, tapi kita ikhtiar ya, nasib kami bisa berubah dan bisa berkelanjutan, lebih aktif dan lebih dijamin mungkin secara ekonomisnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ibu atas pertanyaannya. Pak Kiai, mohon izin langsung dijawab aja Pak Kiai ya. Betul Ibu, itu di masing-masing kabupaten itu undang-undang tentang CSR itu sudah diatur ya, sudah ada sejak dulu juga, mungkin ada sebagian yang sudah mendapatkannya, ada pun yang belum mendapatkannya. Itu dalam tiga variabel dana CSR itu untuk infrastruktur,
kebetulan yang kami tangani, yang kami bawahi untuk kegiatan sosialnya. Sampai kapan Pak jalan CSR di sini? Sampai mudah-mudahan 13 tahun 2003 belum diamandemen. Dan sampai jemaah haji Indonesia tidak ada yang berangkat ke sana, yang menulisnya Bang Saudi Pak Haji. Itu mungkin udah nggak ada dari CSR. Tapi kalau masih ada Undang-Undang 13 tahun 2003, masih ada jemaah haji Indonesia yang berangkat ke sana, sejak itu masih ada dana CSR. Terus lagi tahapan-tahapan berikutnya, makanya kami nanti untuk tahapan selanjutnya kami di Kabupaten Sukabumi di sini itu membentuk tim DPC yang 8 orang. Insya Allah bikinkan kita acaranya. Nanti DPC membentuk PUK, pimpinan unit kerja di tiap-tiap kecamatan seperti yang tadi kami utarakan. Itu harus memantau yang bersangkutan itu betul ngajar atau enggak. Yang bersangkutan itu masih ngajar atau maaf dalam tanda kutip udah meninggal dunia. Itu harus ada laporannya karena nanti data itu konten. Dan lagi yang dipertanyakan sama ibu ternyata tadi, apakah harus bikin nomor rekening atau enggak? Tidak, karena ini sudah ada multifungsi membership card. Jadi udah HP itu multifungsi, cuma tidak bisa dipakai ke ATM, hanya bisa di BRI. Yang nanti PIN-nya tahapan selanjutnya kami akan bicara sama 8 orang dari DPC di sini tahapan itu selanjutnya. Jadi masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Masih ada proses-proses berikutnya karena kami meminta dan rencana bukan dari bapak kami, harus ada tahapan-tahapan yang harus dilengkapi dahulu gitu. Nanti ini kartu ibu dan bapak tidak harus bikin lagi ATM karena ini kartu multifungsi. Kalau di sini ada BRI bisa nanti dinamiknya di BRI, cuman untuk pertama seperti di kabupaten yang lain itu secara manual dulu, tidak langsung ini aktif di sini ya, secara manual dulu. Yang jelas kami belum mendapatkan nominalnya. Kalau kasih itu 320 per bulan selama 3 bulan sekali. Di Bandung Barat 415.000, di Bogor 319. Kemarin di Sukabumi kami baru lihat, tapi mudah-mudahan ada lagi tambahannya hanya 215.000 per bulan. Itu dibagi secara 3 bulan sekali. Tapi alhamdulillah alhamdulillah ya Allah ini dari Allah termasuk Pak Kiai di sini yang menjadi seperti itu. Enggak besar, enggak besar, enggak besar, cuma segitu begitu ya, karena ini aturannya seperti itu. Iya, ya. Silakan ibu udah dapat, gimana ibu udah pas? Iya, silakan yang lainnya. Maka kesepuhan bukan masih segar. Bagus, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Federasi, yaitu yang sudah memaparkan berbagai hal tentang federasi kependidikan, khususnya apalagi di Kabupaten Sukabumi. Hatur nuhun pisan. Yang terhormat kepada pimpinan pondok pesantren atau yang sudah memfasilitasi tempat ini, yaitu pertemuan federasi kependidikan. Hatur nuhun pisan. Yang terhormat kepada ibu dan bapak yang hadir hari ini. Alhamdulillah tadi was-was Pak, was-wasnya itu saya berangkat jam 11 kurang, datang ke sini masih sepi. Kirain tidak jadi, alhamdulillah jadi walaupun jam 1 siang. Mengenai federasi di tempat ini, alhamdulillah saya ada ilmu juga untuk menyampaikan ke rekan-rekan yang lain. Terlebih dahulu saya akan mengutarakan dulu Pak, perkenalan dulu. Nama saya Ihsan Iskandar, saya alamat di Kampung Lebak Wangi, Kecamatan Bau Kuda. Saya bekerja di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Cibadak.
dan MTS Al-Ghazali di Kecamatan Pamukuda. Begitu juga dengan di FKDT-nya juga sebagai pengurus di Kecamatan Pamukuda dan sebagai guru madrasah diniyah juga. Mumpung orang kayaknya nah gitu. Sebetulnya ini federasi saya melihat atau mendengar itu sekilas Pak, tahun 2019 di grup WhatsApp PGSMI Kabupaten Sukabumi. Iya teh naon federasi teh aik naros ditaros dia teh aya nu share Pak 2019 ditaros da abdi dia teh apa kayak gitu mah atuh naon atuh mah kayak di share di grup panginten ya sejarah lah abdi kitunya punten. Abdi ada mengikuti pengurus yang di dekat rumah saya, saudara saya juga, itu adalah Perjuang Invasi Kabupaten Sukabumi juga. Beliau, saya bertanya kepada beliau yang selalu aktif di Kabupaten Sukabumi. Teh, iya ayah saudara kita lulus itu soal teh dana CSA. Katanya dapat ya oke. Anu diketahui itu di Kabupaten Sukabumi belum ada yang memegang atau penggerak untuk federasi kependidikan. Ternyata betul Bapak barusan menyampaikan dan melihat video visual juga barusan. Ternyata di Kabupaten Sukabumi ya betul belum ada pergerakan. Alhamdulillah Bapak datang ke sini tergugah juga oleh guru-guru honorer. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Yang saya akan pertanyakan Pak, itu ada beberapa poin. Sebelumnya ada pertanyaan itu, saya akan ngasih gambaran kepada rekan-rekan juga yang ada di sini. Yayasan itu kan kita akan harus ada SK dari yayasan kepada hukum Pak. Ketika orang Jakarta tahu sekolah itu yayasan, berarti dia punya dana pribadi. Saya mengajukan pembangunan, saya mengajukan dana hibah. Dulu itu saya pernah mendapatkan dana hibah dari Arab Saudi itu 1 tahun itu katanya 5 juta. Itu dalam jangka 1 tahun Pak. Alhamdulillah ternyata sekarang ditiadakan katanya. Saya belum pernah cair Pak, tapi udah berkas udah selesaikan. Yayasan itu anggapan orang lain itu banyak uang, yayasan tersebut. Ternyata kalau lihat dalamannya itu, masya Allah, alhamdulillah Pak Panginten. Abdi ketika buka dia barokah Panginten tadi saudara dengar. Saya masih honor Pak, mungkin di sini rekan-rekan saya juga masih honor. Mungkin kita lihat dalam nominal CSA di Kabupaten Sukabumi lumayan rendah juga, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi walaupun misalkan bangku tidak nominalnya tidak besar juga, kita alhamdulillah. Apalagi di madrasah diniyah saya lihat ada 1 bulan itu yang dapat bukan honor sebetulnya, bukan gaji. Itu kalau di diniyah itu kalau honor tidak pantas, kalau gaji apalagi Pak. Kalau di madrasah diniyah sodako Panginten eta urang benernya sodako di kesang urang keluar ngajar ngomongnya ka barudak agama paling pas 100.000. Abdi sosialisasi ka tiap madrasah diniyah itu berbagai pelosok Pak di Pamukuda itu. Apalagi di sini ada teman saya Pak Agus. Itu ada 100.000, 150.000. Kalau dibantu dengan CSA alhamdulillah. Nah, kalau saya bertubi-tubi ke sana pulang lewat, mungkin ini tidak nyampe 1 jam atau 2 jam, Pak. Langsung aja sekarang langsung ke pertanyaan. Mengenai di federasi ini, Pak, saya di 2019 saya dapat, tapi kemarin saya sama rekan saya itu ngasih lagi. Ini di Kabupaten Sukabumi, asalnya Tasik. Dapatnya itu sekarang saya kasih diubah menjadi Kabupaten Sukabumi. Di sini ada poin Pak, dengan ini menyatakan untuk didaftar sebagai anggota Federasi Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
dan saya sanggup mentaati kewajiban sebagai anggota. Nah, yang jadi pertanyaan, mentaati kewajiban itu apa saja? Ini tidak dilampirkan, Pak. Mohon maaf, saya masih awam dalam ini. Kewajiban-kewajiban apa saja yang kita harus keluarkan atau tugaskan atau kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dapat kartu yang tadi Bapak lihatkan, itu apakah jangka pendek, apakah jangka panjang? Jangka panjang itu mudah-mudahan semua hidup, Pak. Mudah-mudahan tidak ada kata kadaluarsa cina kartu mungkin itu. Saran ketika saya noleh, ketika 1 tahun 2 tahun, mudah-mudahan anu lulus kenal sing sehat, sing lancar untuk menunjang kesejahteraan kita bersama juga. Nah, yang pertama adalah formulir itu, Pak, yang ada di sini, aturan-aturan mentaati kewajiban. Yang kedua adalah kartu, apakah itu jangka panjang atau jangka pendek. Yang terakhir, di sini saya masih bertanya, persyaratannya itu apa saja? Mungkin saya akan mengutarakan kepada guru-guru madrasah diniyah, khususnya di Kecamatan Parung Kuda dan MI dan MTS juga, apalagi PAUD, TPK, Pak. Apakah itu juga masuk? Karena itu juga mempunyai badan hukum juga, TPA, TPK. Apakah itu bisa juga? Jadi saya ingin bertanya ini. Kemarin saya mengutarakan federasi ini, saya sampai tidak berkutik juga, Pak. Kenapa? Karena satu belum mendengarkan dari ketua federasi juga. Alhamdulillah, saya saking penasarannya datang ke sini, Pak. Jam 11 sudah nyampe sini, alhamdulillah. Saking penasaran akan. Yang terakhir, Pak, tentang punya pohon itu dicampur terakhir, Pak. Kamu nggak ada gitu. Yang terakhir itu saya mungkin ketika kita akan mengambil satu kepengurusan itu butuh proses, apalagi Kabupaten Sukabumi, Pak, dan kecamatan juga butuh proses juga. Apakah nanti Bapak silakan untuk koordinasi dengan Pak Kiai juga untuk Kecamatan Parung Kuda, Kecamatan Mojokerto, para asaran yang dekat dulu bisa ke Kecamatan Cisaat, silakan koordinasi. Kalau lebih cepat mudah-mudahan lebih lancar juga. Karena apalagi sekarang masa pandemi, masa sulit perekonomian, Pak. Anu menang bansos, anu itu hidupnya guru di dunia, Pak. Minyak saya karena kan terutama abdi itu tapi kayak bansos. Oh ya, tuh yang penting tak emot ada guru ketika kita yang mendapatkan ini CSR ini sebetulnya bukan MI, PAUD dan Dinia yang Bapak tadi utarakan. Yang sangat miris itu adalah guru ngaji, Pak. Guru ngaji di pelosok-pelosok otomatis tidak mempunyai badan hukum. Yayasan tidak punya yayasan. Apalagi yang tua-tua kasihan. Itu yang harus diprioritaskan. Kenapa? Karena kebanyakan sedikit atau banyaknya itu ilmu keagamaan itu diambil dari guru ngaji. Mungkin itu bisa difasilitasi oleh Bapak juga. Jalan keluarnya apa? Karena guru ngaji itu tidak ada badan hukum, apakah bisa diperjuangkan? Adapun misalkan persyaratannya ini harus pakai domisili desa tersebut karena beliau betul adalah guru ngaji. Keterangannya, surat keterangan dari desa, ya, biar kita tahu tidak ada. Tadi kata Bapak tidak ada, misalkan dimanfaatkan guru-guru padahal disuruh tentu gede. Tahunan seperti itu, mungkin Bapak bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah saya pertanyaannya, memang itu betul sekali, Pak.
dulu 2018 kami juga sempat kehilangan arah karena di web kami itu udah ada Kabupaten Sukabumi antara CSR dari Israel. Kami bingung ini harus kemana, harus ke siapa, itu kan kami nggak ada siapa-siapa pada waktu itu. Dan lagi di 2018 itu ada aturan yang berhak mendapatkan dana CSR melalui federasi adalah guru-guru yang ada di sekolah formal, Pak. Di guru-guru di Madrasah Diniyah itu nggak ada, makanya ketika misalnya ada yang dari Sukabumi bertanya ke Garut, misalnya Garut itu 2018 di data guru-guru Madrasah Diniyah, tapi mereka tidak mendapatkan apapun karena ada aturan pada waktu itu dana CSR melalui federasi kami hanya untuk guru-guru anggota federasi yang sekolahnya di formal apa ya dalam begitu. Nah, ada kebijakan per Maret 2020, alhamdulillah semuanya bisa teratasi, di mana pendidikan bekerja non formal pun seperti guru-guru Madrasah Diniyah, guru ngaji itu berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Cuma yang menjadi bukan hambatan kami, yang menjadi tupoksi pihak Bank Saudi Farasi sendiri itu harus guru ngajinya di SKN sama yayasan, harus di SKN sama yayasan, di mana akan berakses sehingga di link nantinya di webnya akan muncul nomor registrasi dan passwordnya apabila guru ngaji tersebut di SKN sama yayasan. Akhirnya kami tidak habis mikir, karena kami bersama tim antusias ketika dengar guru ngaji yang di pedalaman yang udah sepuh supaya kadang-kadang dibayar ayam pare, ayam jagung, kacang, gitu, subhanallah itu di kampung kami. Di sana kami merasa tertarik gitu, wah inilah yang harus kami perjuangkan. Begitu. Akhirnya kami bersama tim berinisiatif, silahkan yang tidak punya SK yayasan tapi dia guru ngaji asal ada surat keterangan dari DKM, yayasan kami sendiri yang akan menuliskan. Gitu Pak. Yayasan kami sendiri, yayasan federasi sendiri yang akan menulis SK-nya. Asal kami yayasan menerima surat keterangan dari DKM setempat bahwa yang bersangkutan itu guru ngaji, gitu ya Pak ya. Terus lagi berlakunya ini Pak sampai kapan itu tadi kami sempat jawab ke ibu yang tadi. Insya Allah selama Undang-Undang 13 tahun 2003 belum diamandemenkan, selama jemaah haji di Indonesia di Kabupaten Sukabumi masih ada anggaran kewajiban CSR dari Bank Saudi bagi untuk Kabupaten Sukabumi, gitu ya Pak ya. Kalau tadi juga mengenai betul Pak 2018 kami udah cari-cari Sukabumi, cuman mungkin Allah baru menunjukkan sekarang kami bertemukan dengan Pak Kiai di sini, melalui Pak Ustadz Burkon dan Pak Ustadz Mansur, akhirnya kami bisa datang ke sini. Makanya kami semangat seharusnya dari ke Bekasi Pak, Bekasi, Kuningan, sekarang sama ada teman azan. Ada kata Sukabumi, akhirnya kami lagi sakit ayo dia ke Sukabumi. Datang jam berapa? Jam 11 malam, jam 2 malam datang. Kami jam 2 malam kami tidur. Inilah yang kami ingin sekali di Sukabumi dan menyampaikan amanah dari BSP untuk Kabupaten tersebut. Itu ya Pak ya. Itu mungkin yang dapat kami jawab. Misalnya ada lagi nggak? Peraturan. Oh iya, mengenai peraturan tadi Pak, kewajiban. Kebetulan Pak, kami di sana di web nanti Bapak bisa lihat ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hanya satu kewajiban anggota federasi itu memenuhi kewajibannya bayar iuran anggota kepada DPC. Itu pun apabila nanti setelah pencairan. Kalau belum cairan jangan. Kenapa kami di sana dalam tanda kutip? Apakah nanti DPC ingin bikin peraturan sendiri Pak? Disesuaikan dengan apa? Dengan tradisi di sini, dengan kearifan lokal di sini, silakan nanti ada benar di pihak DPC. Cuman kewajiban kami di ADAR federasi kewajiban cuma itu memenuhi peraturan terutama mengenai iuran anggota untuk kelangsungan hidup DPC dan pimpinan unit kerja kecamatan yang ada di kecamatannya masing-masing. Karena kami pribadi Pak, tim kami DPC itu tidak mendapatkan gaji. Serupiah pun kami tidak dapat gaji apapun Pak. Allah Maha Tahu kami tidak dapat gaji. Kami akan ada dapat gaji apabila sudah ada pencairan dari iuran anggota tersebut.
gitu ya Pak ya. Kami ke Kuningan, ke Majalengka, ke Indramayu, insya Allah Pak menggunakan gaji kami sendiri dari ngajar kami di Unisba. Kadang-kadang ada yang dimasuk Pak di sana gitu Pak. Ya kan kami pun ingin memperjuangkan guru honorer itu aja Pak. Tidak ada indikasi apapun. Ya, Pak Ustaz. Silakan mungkin yang lain lagi, Pak. Mangga kalau awal. Saya pertama sampai. Ada lagi Bu? Ini supaya ini Pak Kiai, kami kalau di setiap kabupaten habis organisasi, kami selalu meninggalkan nomor WA untuk komunikasi nanti. Ya nanti bisa Bapak dan Ibu catat, meskipun di web kami ada nomornya. Barangkali Ibu Pak, yayasan saya belum ada RKP, insya Allah.